Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, cinta Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 bersama Ibu Utami Ngudi Lestari. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berita, yaitu sesuai dengan KD 3.1, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus dulu pada pengertian dan struktur teks berita. Mari kita simak materi berikutnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teks berita, kita akan membahas mengenai peta konsep untuk pertemuan hari ini. Yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian dari teks berita. Yang kedua adalah unsur-unsur teks berita. Yang ketiga struktur teks berita. Dan yang keempat adalah contoh teks berita. Mari kita simak lebih jauh lagi. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lain seperti koran. Berikutnya adalah unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita merupakan hal-hal yang harus ada dalam sebuah teks berita. Jadi jika salah satu tidak ada, maka berita itu tidak dapat dikatakan sebagai berita yang sempurna. Apa saja unsur-unsur teks berita? Unsur teks berita ada 6, yaitu 5W plus 1H kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adiksimbat. Adiksimbat terdiri atas 6 komponen. Yang pertama adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk pertanyaan apa, ini menjelaskan apa yang sedang dibahas atau apa peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua adalah di mana. Pertanyaan ini menjelaskan letak atau tempat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah kapan. Kapan akan menjelaskan waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah siapa. Kira-kira siapa saja yang terlibat atau menyampaikan argumen dalam berita tersebut. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa menjelaskan alasan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana menjelaskan mengenai proses terjadinya peristiwa itu. Jadi dijelaskan secara runtut peristiwa itu terjadi. Berikutnya adalah struktur teks berita. Bagaimanakah struktur teks berita itu? Struktur teks berita terdiri atas 3 hal yang membentuk sebuah piramida terbalik. Biasanya piramida itu yang runcing di atas, tapi karena ini terbalik, maka yang runcing terletak di bawah. Ada 3 hal yang harus ada dalam struktur. Yang pertama adalah kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita merupakan pengenalan masalah atau hal inti yang akan kita bahas dalam berita tersebut. Biasanya bagian kepala itu mewakili semua inti dari berita tersebut. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara lebih rinci dan berurutan. Biasanya bagian tubuh berita memiliki bagian yang lebih banyak daripada kepala dan ekor. Yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita merupakan bagian akhir dari berita. Bagian ini dapat berisi simpulan, penegasan maupun tambahan informasi dari penulis berita. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah menggambarkan rinciannya. Jadi semakin ke bawah dianggap semakin kurang penting.
Setelah mempelajari tentang pengertian, unsur, dan struktur teks berita, berikutnya kita akan membacakan sebuah contoh berita beserta dengan analisis strukturnya. Silakan disimak dengan baik. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400/SE/2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi, mengatakan tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada kompas.com, Kamis, 10/12 tahun 2020. Bambang menyebut Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Dan untuk misteri guest, tutur Bambang, Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam tahun baru, walaupun secara virtual, kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Keempat poin tersebut berkaitan dengan penerapan PSBB di tengah masa pandemi. Setelah kita membaca tentang teks berita tersebut, kita akan menganalisis struktur dari teks tersebut. Yang pertama adalah judul. Bagian judul terletak di bagian atas. Judul mewakili isi dari semua dalam bentuk frasa, jadi lebih singkat. Berikutnya adalah kepala berita. Kepala berita terdapat pada paragraf pertama teks berita tersebut. Kemudian paragraf yang kedua itu merupakan tubuh berita. Bagian yang ketiga juga merupakan tubuh berita, karena kedua paragraf ini berisi tentang rincian dari paragraf pertama. Yang terakhir adalah ekor berita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagian akhir bisa berupa simpulan maupun penjelasan tambahan dari berita tersebut. Setelah kita menganalisis struktur teks berita, berikutnya adalah analisis dari unsur teks berita. Unsur yang pertama adalah apa? Pertanyaannya sesuai dengan bacaan. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Tentunya adalah pelarangan perayaan tahun baru. Yang kedua adalah di mana? Di mana terjadi pelarangan perayaan tahun baru? Jawabannya adalah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga adalah kapan? Kapan pelarangan perayaan tahun baru dilakukan? Jawabannya adalah awal tahun 2021. Yang keempat, siapa yang melarang perayaan tahun baru? Jawabannya adalah Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi. Yang kelima, mengapa? Mengapa dilarang merayakan tahun baru 2021? Jawabannya adalah untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Dan yang keenam adalah bagaimana? Bagaimana upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru? Jawabannya adalah
Caranya dengan melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga dan media. Itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian teks berita, unsur teks berita, struktur teks berita, dan terakhir adalah contoh dari teks berita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia, cinta Indonesia.